Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom bagi kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara kasih? Luar biasa. Haleluya. Tetaplah katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Saudaraku, adakah sukacita hari ini? Amin. Adakah saudara diberkati Tuhan hari ini? Amin. Bapak katakan saudara-saudara diberkati Haleluya. Tuhan. Katakan kiri kanan saudara juga pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan pasti bersukacita. Amin. Yang diberkati Tuhan pasti bersemangat. Hari ini semangat surgawi memenuhkan hati kita. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara kasih juga dimanapun saudara berada pada hari ini, Bapak Ibu Saudara kami percaya saudara dalam lindungan Tuhan. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Kalau ada masalah-masalah saudara berdoa, percayalah pada Tuhan Yesus. Tuhan kita dia akan selalu mendengar doa saudara. Amin. Dan menjawab kerinduan hati Amin. saudara. Kami undang Bapak Ibu Saudara kasih, mari datang beribadah. Kalau saudara ada di saluran ini, mari datang ke sini. Kalau saudara di tempat lain, beribadahlah saudaraku. Di mana saudara berada, carilah gereja hidup di mana saudara bisa mendapatkan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Kami percaya saudaraku dalam Yesus saudara pasti diberkati. Amin saudaraku. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara kasih. Salam kemenangan iman. Sama-sama kita semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, untuk mempersingkat waktu kita, mari kita semuanya berdiri. Bapak Ibu Saudara kasih, kita deklarasikan iman kita hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan, sama-sama kita katakan 1, 2, 3 ya. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya kita semuanya orang yang cinta Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, judulnya benar-benar bebas. Amin saudara. Nah, saudara kasih, saya percaya semua manusia memiliki kerinduan untuk bebas. Saudaraku, secara kodrat manusia ini saudara kasih, ya kita sedang diperhamba. Firman Tuhan menuliskan saudara kasih, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudaraku, maka semua manusia otomatis saudaraku sudah diperhamba oleh dosa. Itu sebabnya semua kita tanpa diajari, tanpa saudaraku pernah mendapatkan pengajaran yang berbuat jahat, kita semuanya sudah bisa berbuat jahat. Bahkan kejahatan itu sudah ada di dalam hati kita. Dan dosa itu, setan iblis mau memperhamba kita semuanya. Hari ini saudaraku, biarlah kiranya kita semua yang rindu dibebaskan, bukan hanya sekedar bebas, tapi kita semua benar-benar bebas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, sungguh sangat tidak enak apabila kita diperhamba, apabila kita saudara menjadi hamba. Ya, di dalam dunia ini, saudaraku, kalau kita menjadi hamba, banyak hak-hak, banyak keinginan-keinginan, banyak kerinduan hati kita yang tidak bisa kita lakukan. Amin, saudaraku. Sebagai seorang yang diperhamba, kita harus patuh kepada Tuhan kita, kepada yang memerintah hidup kita. Saudara kasih. Dan saudaraku, lebih jahat lagi di alam roh, di mana kalau kita saudara kasih diperhamba oleh seseorang yang tidak benar, maka saudaraku hidup kita sangat-sangat menderita. Amin. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih bahwa setan itu, saudaraku, ingin memperhamba kita semuanya. Dan banyak orang, sadar atau tidak sadar saudaraku, sedang
dalam perhambaan setan, sedang dalam perhambaan iblis, sedang ditunggangi oleh si iblis, dan kita melakukan apa yang tidak kita suka, tetapi kita melakukan apa yang disuka oleh si iblis. Oleh sebab itu hari ini saudaraku, saya bawakan firman Tuhan bagi kita. Menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat ini, saudaraku, ya, kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, kita semua perlu bebas. Haleluya. Kita semua perlu merdeka. Kita semua perlu, saudaraku, dibebaskan. Kita semua jangan lagi hidup di bawah kutuk dosa, di bawah perhambaan setan iblis. Karena kenapa, Bapak Ibu saudaraku? Kalau kita masih dalam perhambaan iblis, maka kita tidak akan bisa melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, mari kita baca satu firman Tuhan sebentar. Saudara kasih dalam Yohanes 8. Ya, saudaraku. Yohanes 8 ayat yang 38, saudara kasih. Yohanes pasal 8 ayat 38. Haleluya. Oke, saudaraku, sebentar. Yohanes 8 ayat 38. Ya. Sebentar, saudaraku. Ya. Haleluya. Ya. Yohanes bukan saudaraku. Kita baca Kolose 3 ayat 24, saudara kasih. Kolose 3 ayat 24, saudara kasih. Ya. Buku Kolose 3 ayat 24, kita baca sama-sama. Haleluya. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah, kenapa saya bawakan ini, Bapak Ibu Saudara kasih? Ya, di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak bisa kita, saudara kasih, keluar dari dua hal. Yang pertama, kalau kita bukan hamba Tuhan, kita adalah hamba setan. Amin, saudaraku. Nah, di dalam Tuhan kita bukan diperhamba, tetapi di dalam setan kita diperhamba. Apa bedanya hamba dan diperhamba? Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita hamba, kita mendapat upah dari apa yang kita kerjakan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kalau kita diperhamba, kita tidak mendapatkan upah dari apa yang kita kerjakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mari kita semuanya, saudaraku, memilih untuk menjadi hamba daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, jangan lagi biarkan diri kita diperhamba, diperbudak oleh si iblis. Jangan lagi biarkan diri kita diperhamba oleh si setan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, setan mau, saudaraku, memperhamba semua orang. Setan mau memperbudak diri kita. Setan mau, saudaraku, supaya kita benar-benar memberikan keuntungan sepenuhnya kepada dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita semuanya tidak lagi mau diperhamba oleh setan. Amin, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, ya, ada banyak hal-hal dalam hidup ini. Kalau kita sudah dimerdekakan, kalau kita sudah dibebaskan, sama seperti pada hari-hari, beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, saudaraku, ya, di mana kita merayakan hari kemerdekaan, ada banyak sukacita di situ. Amin, saudara. Kalau saudara ikuti, saudaraku, di media sosial, di segala tempat ada perayaan-perayaan, ada sukacita, ada, saudaraku, ya, kegiatan-kegiatan, saudara kasih, yang membawa, saudaraku, sukacita. Dalam hidup ini juga, saudara kasih, kalau kita dimerdekakan, kalau kita dibebaskan, Bapak Ibu Saudaraku,
banyak hal-hal yang bisa membuat kita bersukacita. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini firman Tuhan mengatakan, biarlah kita semuanya benar-benar bebas. Amin. Dan banyak orang sebenarnya mau bebas, tetapi saudaraku tidak bisa bebas. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membebaskan dirinya. Tidak ada satu manusia pun saudaraku yang bisa memerdekakan dirinya. Karena ini saudaraku, kita sedang ada dalam dunia. Amin saudaraku. Di mana dunia ini sudah dikuasai oleh si setan iblis. Di mana dunia ini, disinilah pemerintahan si iblis. Dan semua orang saudara kasih, ya saudara, ada dalam pengaruh si iblis. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, mari kita baca satu saudaraku. Hanya satu pribadi yang bisa membebaskan kita, saudara kasih. Kita baca sama-sama di dalam Yohanes 8, saudaraku, ayatnya yang ke-36. Haleluya. Mari kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara kasih. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-36. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapakah anak itu? Bapak Ibu Saudara kasih, ya saya terangkan aja kepada saudara. Alkitab menuliskan saudaraku, anak itu adalah Yesus Kristus. Amin saudaraku. Nah, artinya begini, jika Yesus yang membebaskan kita, jika Yesus yang memerdekakan kita, jika Yesus yang melepaskan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Amin. Di dalam Yesus ada kemerdekaan. Amin saudaraku. Di dalam Yesus ada kebebasan. Itu sebabnya mari buka hati kita untuk Tuhan Yesus. Ada banyak orang sadar, saudara kasih, bahwa dia sebenarnya tidak mau lagi berbuat dosa. Ada banyak orang sadar bahwa sebenarnya dia mau berhenti. Dan dia tahu apa yang dikerjakannya itu tidak seturut dengan firman Tuhan. Tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dia sendiri pun sudah merasa bahwa ini tidak enak, tidak baik. Tetapi saudaraku, dengan segala usaha, upaya yang dilakukan, saudara kasih, oke, bisa dia sebentar bebas. Tetapi saudaraku, hanya sifatnya sementara. Amin saudaraku. Haleluya. Banyak orang yang mau saudaraku bebas dari segala ikatan. Katakanlah saudaraku, ikatan-ikatan dalam dunia, pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran kotor, katakanlah itu ikatan kemabukan, ikatan rokok, ikatan lain-lainnya, perkataan kotor, perkataan sia-sia. Secara pribadi saudaraku, dia pun sadar bahwa itu tidak baik. Tetapi saudaraku, dia tidak punya kemampuan untuk membebaskan diri. Tapi puji Tuhan, hari ini ada kabar baik bagi kita semuanya. Haleluya. Ada seorang pribadi yang sanggup membebaskan kita. Bukan hanya bebas di dunia ini, tapi bebas dengan benar-benar bebas. Amin saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih, dalam nama Yesus, saudara kita di tempat ini, dimanapun juga saudara berada hari ini. Mungkin juga saudara sudah mengalami seperti yang saya bilang tadi. Saudara mau bebas tapi tidak punya kemampuan. Saudara mau bebas tapi saudara tidak sanggup. Saudara merasa bahwa ini sudah tidak baik lagi. Saudaraku, saya percaya seorang pembunuh, saudaraku, dia sadar bahwa dia itu tidak saudaraku baik untuk dilakukan. Atau seorang pemarah, dia sadar bahwa itu tidak baik dilakukannya. Tetapi setiap kali setan memerintahkan, setiap kali setan menyuruh, saudaraku, dia selalu patuh. Karena kenapa? Tidak sanggup untuk melawan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, ya firman Tuhan ini berkata kepada kita, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Di dalam Yesus ada kebebasan yang sejati. Amin. Di dalam Yesus ada kebebasan yang benar-benar bisa membebaskan kita. Dikatakan begini, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya saudaraku, ya seringkali saudara kasih, kita melakukan di luar daripada apa yang kita kehendaki. Amin saudaraku. Kita melakukan di luar dari apa yang kita ingin.
Kita melakukan di luar dari apa yang kita mau, saudara. Kita melawan tapi kita tidak mampu seperti saya bilang tadi, saudara. Dan seringkali, saudara, apa yang kita kerjakan itu tidak bisa kita nikmati. Inilah salah satu ciri-ciri kita sedang diperhamba. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kita sudah kerja keras. Mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita dapatkan hasilnya. Tetapi, saudaraku, hasil daripada yang kita kerjakan itu tidaklah bisa kita nikmati. Saudara kasih. Katakanlah saudaraku, saudara berhasil. Tetapi setan memperhamba. Setan, saudaraku, ya, memakai penyakit, memakai persoalan untuk menghabiskan apa yang kita dapatkan. Maka pada hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, terima Tuhan Yesus. Amin, saudara. Buka hati untuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, saudara kasih, ya, di dalam Yohanes 1:12 dikatakan, saudaraku, bahwa kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita punya hak menjadi anak Allah. Amin, saudara kasih. Nah, dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku akan kita lihat satu contoh di Alkitab, saudara kasih, ya. Bagaimana seorang perempuan, saudaraku, ya, yang mengalami kebebasan sejati di dalam Tuhan, yang mengalami kebebasan yang benar-benar, saudaraku, dalam kehidupannya, saudara kasih. Mari kita baca sebentar di dalam Yohanes 8 ayat 11, saudara kasih. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Haleluya. Nah, saudaraku, ini firman Tuhan sudah sering kita dengarkan, saudara kasih. Tetapi hari ini saya mau kita saudaraku belajar lagi dari firman Tuhan ini. Tetapi kita cuma bacakan hanya 2 ayat saja. Di ayatnya yang ke-10 sampai 11. Firman Tuhan ini nanti saudara boleh baca lengkapnya dari ayat pertama sampai ayat 11. Tapi saat ini kita baca cuma 2 ayat saja, saudaraku. Dan saya terangkan, dapat ayat 10 sampai 11, 1, 2, 3. Ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, ini saudaraku, ya, firman Tuhan tentang seorang perempuan, saudaraku, yang dikatakan kedapatan berzina. Amin, saudaraku. Nah, menurut hukum Musa pada waktu itu, saudaraku, seorang perempuan yang berbuat zina, kedapatan berbuat zina, harus dilempari sampai ia mati. Amin, saudaraku. Oh, saudara kasih, saya percaya perempuan ini tidaklah suka untuk melakukan hal itu. Saya percaya perempuan ini malu, saudara kasih, kalau itu yang menjadi pekerjaan. Sebenarnya dia mau bebas, sebenarnya dia mau lepas dari situ, tapi tidak mampu, tidak sanggup. Mungkin karena faktor apa? Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, kalau kita tanya, saudara kasih, orang-orang kalau begini pekerjaannya, kalau begini, saudaraku, yang terjadi dalam hidupnya, pasti dia malu terhadap banyak orang. Amin, saudara. Dan itulah akibat daripada dosa. Nah, perempuan ini sedang diperhamba oleh iblis. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu itu, saudaraku, dia kedapatan sedang, saudaraku, berzina, kata firman Tuhan. Dan ahli-ahli Taurat membawa dia kepada Tuhan Yesus, saudaraku, supaya dia mau hendak menanyakan Yesus apa yang harus diperbuat. Sebenarnya ada tujuan lain daripada ahli-ahli Taurat ini, saudaraku, untuk membawa dia kepada Tuhan Yesus. Tapi kali ini yang mau kita lihat, saudara kasih, bagaimana Tuhan benar-benar memerdekakan dia. Haleluya, benar-benar membebaskan dia. Nah, ketika saudaraku, ahli-ahli Taurat datang kepada Tuhan dan berkata, tetapi Tuhan berkata, saudaraku, nanti saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, saudaraku, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama sekali melemparkan batu itu kepada perempuan ini, kata firman Tuhan. Amin, saudara.
Tapi saudaraku, oh semua orang tidak ada yang berani, karena memang semua orang sudah berdosa. Haleluya. Amin saudaraku. Perempuan ini sedang diperhamba oleh si setan. Sedang saudaraku ya diperhamba oleh si iblis, melakukan apa yang tidak sebenarnya dia suka untuk melakukannya. Tetapi karena dia diperhamba, dia harus patuh kepada Tuhan. Demikianlah hidup kita. Kalau kita masih diperhamba, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita selalu melakukan di luar daripada apa keinginan kita. Amin saudara. Tetapi hari ini puji Tuhan, tadi firman Tuhan berkata, jika anak itu memerdekakan engkau, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, kebebasan yang pertama diterima oleh perempuan ini. Yang pertama saudara kasih, ya, dia tidak lagi dihukum mati. Amin saudaraku. Ketika Yesus berkata, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia melempari terlebih dahulu. Dari penghukuman dunia ini, saudara kasih, dia dibebaskan. Karena tidak ada satu pun yang melempari dia lagi. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya bisa saja terjadi hal ini. Di dalam dunia ini, saudaraku, ya mungkin kita melakukan satu kesalahan. Dan seringkali mungkin kita lihat, karena orang itu hebat, karena orang itu luar biasa, ya, karena orang itu pintar, terhormat, saudara kasih, maka kesalahannya pun saudaraku ya ditutupi dan tidak saudaraku mendapatkan hukuman. Itu di dunia ini bisa terjadi. Amin saudara. Namun di surga hal itu tidak bisa terjadi. Akan kita lihat nanti saudaraku bagaimana Yesus benar-benar memerdekakan perempuan ini, benar-benar membebaskan perempuan ini. Dan saudara kasih dalam ayat 10 dikatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Amin. Setiap dosa ada hukuman. Haleluya. Setiap pelanggaran pasti ada hukumannya. Pasti ada konsekuensinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, setan selalu menggiring kita, membawa kita untuk melakukan dosa, supaya kita dihukum, supaya kita dibinasakan, supaya kita saudara kasih ya dipermalukan seperti perempuan ini. Memang tujuan setan saudaraku mau mempermalukan kita, tetapi Tuhan saudaraku mau memuliakan kita. Haleluya. Nah, saudara kasih dia 11 dikatakan jawabnya, tidak ada Tuhan. Dari hukuman dunia ini kita dibebaskan. Dari hukuman dunia ini kita dilepaskan oleh Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ. Lalu kata Yesus kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau. Nah, apa artinya? Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, di dunia ini kita selamat. Kekekalan juga kita selamat. Karena kenapa? Tuhan tidak lagi menghukum kita yang ada di dalam Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Sama seperti perempuan ini dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosanya. Tuhan tidak lagi saudaraku ya memperhitungkan kesalahannya. Firman Tuhan berkata, sejauh barat dari timur, oh saudaraku, demikianlah Tuhan melemparkan segala dosa-dosa kita. Di dalam Yesus ada kebebasan. Haleluya. Dalam Yesus kita dimerdekakan, saudara kasih. Nah, kata dimerdekakan di sini, saudaraku, yang dituliskan begini diambil dari kata Greka, yaitu eleuteros. Amin, saudara. Eleuteros, yang artinya tidak ada lagi yang menahan kita. Kalau Yesus memerdekakan kita, kalau Yesus yang membebaskan kita, tidak ada satu pun yang bisa menahan kita. Amin, saudaraku. Selama ini kita mau melakukan banyak hal. Selama ini kita mau saudara berbuat apa yang kita kehendaki, tapi ada yang menahan. Tidak bisa dilakukan. Karena kita harus patuh kepada perintah si setan. Tetapi ketika Yesus memerdekakan kita, Bapak Ibu Saudara kasih, tidak ada lagi yang bisa menahan kita. Haleluya.
Kita dibebaskan, amin. Mau berbuat baik tidak ada lagi yang bisa menahan saudara. Mau beribadah tidak ada lagi yang bisa menahan kita. Mau melayani Tuhan tidak ada lagi yang bisa menahan kita. Amin. Kalau selama ini setan memperhambat kita ketika pun ada kesempatan bagi kita melayani, setan selalu menduduk bagi kita, saudara kasih. Dia berkata, bagaimana mungkin engkau melayani? Bagaimana mungkin engkau melayani? Mana mungkin engkau layak melayani? Tetapi kali Yesus yang memerdekakan kita, saudaraku, tidak ada yang bisa menahan kita. Haleluya. Tidak ada yang bisa menahan kita dalam hal apapun, termasuk Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan tidak seperti setan yang selalu memaksakan kehendaknya untuk kita lakukan. Tuhan tidak seperti setan, saudaraku, melakukan segala hal untuk melakukan kehendak. Tuhan tidak seperti setan yang mengancam kita manakala kita tidak mau patuh kepada Dia, saudaraku. Tetapi Tuhan, saudara kasih, mengajak kita. Tuhan, saudaraku, ya tidak pernah memaksa kita. Haleluya. Dari kata merdeka di dalam Yohanes 8:36 itu, saudaraku, ya diambil dari kata euteros yang artinya tidak ada lagi yang menahan kita. Yang kedua, saudaraku, ya dikatakan begini, menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Kalau selama ini setan yang saudaraku, ya yang mengatur hidup kita. Kalau selama ini setan yang memimpin hidup kita, kemana dia mau ke situ kita lakukan, saudara kasih. Tapi kali ini, anak Allah memerdekakan kita, menjadikan kita pemimpin atas diri kita sendiri. Amin, saudaraku. Saudara bebas mau berbuat apa. Saudara bebas melakukan apa. Tetapi saudaraku, dalam hal ini bukan sesuka hati. Amin. Amin. Jika Yesus yang sudah memerdekakan kita, maka saudaraku, pimpinlah diri kita. Amin, saudara. Tidak ada lagi yang bisa memimpin kita. Kita memimpin diri kita sendiri. Makanya Tuhan bilang, pimpinlah diri kita kepada maksud dan rencana Tuhan. Amin, saudara. Pimpin diri saudara. Karena hak itu, kebebasan itu sudah ada kepada saudara. Jangan sampai saudaraku, kebebasan itu membuat kita, saudaraku, kembali lagi kepada dosa. Amin, saudara kasih. Pimpin diri kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pimpin diri kita untuk melayani Tuhan. Amin. Kita yang memimpin diri kita sendiri setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan. Kita yang memimpin diri kita sendiri setelah kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu saudara kasih, ya, seperti yang saya bilang tadi, saudara, Tuhan berikan kita kehendak bebas. Dan mari Bapak Ibu saudaraku, jangan pakai kemerdekaan ini, saudara kasih, untuk terus hidup dalam segala kehendak tadi. Firman Tuhan menuliskan, mari kita buka sebentar dalam Galatia 5, saudaraku, diingatkan kita. Haleluya. Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat 13. Amin, saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Diingatkan kita kalau kita sudah dipanggil untuk merdeka dan kita sudah dimerdekakan. Haleluya. Tapi janganlah pakai kemerdekaan itu. Janganlah kau sesuka hati, kira-kira seperti itu, saudara. Jangan buat suka-suka kita. Tetapi biarlah kemerdekaan itu dikatakan di sini, saudaraku, kita pakai, saudara kasih, melayani seorang terhadap yang lain dalam kasih. Haleluya.
Jadi jangan, oh saudaraku, kemerdekaan itu, kebebasan itu karena kita udah bebas, maka kita bebas melakukan segala hal-hal yang kita ingin. Tuhan bilang di sini, jangan pergunakan waktu. Amin. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan bilang tadi kepada perempuan itu, saudaraku, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara kasih, andai kata perempuan itu pada waktu itu meninggal dunia, dia pasti masuk surga karena Tuhan sudah melupakan segala dosa-dosa. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan. Biarlah kesempatan yang diberikan Tuhan itu bagi kita menjadi batu loncatan bagi kita, saudaraku, untuk hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Biarlah kemerdekaan yang diberikan Tuhan bagi kita hari ini, saudara kasih, kita, saudaraku, pakai untuk melayani satu dengan yang lainnya. Amin. Layanilah seorang akan yang lain. Tuhan menuntut kita melayani, Bapak Ibu Saudara. Selama ini saudaraku mau melayani, ada yang menghalang. Tetapi sekarang tidak ada lagi penghalang, saudara kasih. Tuhan sudah memberikan kita, saudaraku, kebebasan. Haleluya. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya, perempuan ini tidak lagi mendapat hukuman dari banyak orang karena perbuatannya. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri mengampuni segala dosa-dosanya. Dan saudara kasih, Tuhan memberikan kesempatan bagi dia. Mari kita gunakan kesempatan yang diberikan Tuhan ini kepada kita, saudaraku, untuk melayani Tuhan. Haleluya, saudara kasih.